ini oke. Di sini hanya keluar tegangan 40 volt, 45, 50 volt atau 60 volt ya. Itu banyak kawan-kawan yang bertanya, B plusnya drop. Ya, itu perlu kita perhatikan, perlu kita cermati. Itu sebetulnya bukan drop. Kenapa saya katakan begitu? Itu belum bisa 100% dikatakan drop. Mungkin saja dia dalam posisi standby ya. Maka dilepas dulu ini. Ini tidak saya lepas ya. Namun saya anjurkan ini dilepas ya. Nih, papan tombol ini papan tombol dilepas, baru dipasang ke mesin ini ya. Saya dipasang, baru dicolokkan lagi, ini diukur. Perhatikan lampu standby-nya. Kalau lampu standby-nya hidup terang merah, berarti posisinya dalam keadaan standby. Makanya di sini tegangan hanya 40 sekian volt ataupun 60 volt. Itu adalah tegangan standby, bukan drop ya. Perlu diperhatikan itu, standby bukan drop ya. Baru kita coba pencet tombol CH-nya atau tombol volumenya ya, terserah. Pokoknya tombol itu pencet aja satu-satu yang membuat dia start ya. Jangan mencoba menstartkan TV ini menggunakan dikonsletkan di kaki-kaki switchnya ini. Jangan dikonsletkan. Polytron tidak mau. Beda dengan Cina ataupun LG. Kalau LG mau dia, ataupun Cina. Kalau Polytron tidak mau, jangan coba-coba. Akan merusak IC ini. Ya. Setelah kita pasang tombolnya tadi, kita ukur di sini, kita letakkan ini dulu standby di sini. Kita colokkan, perhatikan lampu standby-nya. Kalau menyala merah putih, tegangan terukur 40 sekian volt ataupun 60 volt, artinya TV dalam keadaan standby. Maka startkan dulu pakai tombol. Perhatikan baik-baik ya. Di saat kita startkan tadi, lampunya mestinya padam ya. Lampunya padam dan tegangan muncul di sini sesaat ya. Ada yang munculnya lama, ada yang hanya sesaat. Kalau munculnya lama ataupun sesaat itu sama saja, tak perlu dipermasalahkan. Yang penting dia wajib tegangan di sini ada 115 volt ya. Kalau dia sudah muncul sesaat 115 volt, artinya blok ini sudah betul ya. Blok power supply ini blok feedback untuk regulatornya ini sudah betul. Tak perlu lagi di congkel-congkel ya, tak perlu lagi dicek sana cek sini bikin pusing ya. Sudah ada tegangan di sini 115 volt, maka cabut colokan listriknya. Cabut colokan listrik ya. Buang dulu tegangan yang tersimpan di elko 160 volt ini, baru pasang kembali ini R yang kita lepas ini tadi ya. R yang kita lepas ini tadi pasang kembali, solder dengan betul. Setelah itu barulah kita melakukan solder ulang keseluruhan. Ingat, jangan langsung mengukur-ngukur saja. Jangan langsung mengukur-ngukur saja ya. Apabila ini sudah kita pasang, yang kita lepas R yang kita lepas ini tadi kita pasang, maka saya anjurkan dengan sangat untuk menyolder ulang keseluruhan papan mesin ini. Itu sering sekali ada pertanyaan dan sering saya anjurkan, dan itu memang sangat saya anjurkan ya. Disolder ulang semua titik mesin ini. Bisa kita lihat ya. Ini seperti yang saya katakan tadi, ini solderan nampaknya masih bagus ya. Ini timahnya mungkin sudah mati kadarnya sehingga dia menempelnya itu ke jalur ini sudah tidak maksimal. Jadi perlu kita perbaharui. Jadi solder ulang semua titik ini, lakukan dengan santai dan pasti. Jangan terburu-buru, perhatikan dengan baik. Gunakan lampu yang terang agar jalurnya nampak ya. Setelah disolder ulang semua rapi bagus, yang paling utama sekali itu di bagian ini. Ini nampak, ini titik solderan di sini agak jarang ya. Ini batasnya. Ini batasnya. Saya membatasi di bagian sini. Ya. Ini agak kurang titik solderan di sini. Nah, yang dari sini kemari ya keseluruhan ini perlu disolder ulang. Ya, dibenahi, diperbaharui solderannya. Setelah diperbaharui semua, barulah kita perhatikan pula di bagian sini solderannya ya. Artinya ke seluruh bagian mesin ini perlu kita solder ulang.
Apabila sudah selesai disolder ulang, barulah dicuci kembali bersih semua, barulah dikeringkan. Apakah itu dijemur atau menggunakan blower terserah, yang penting dikeringkan dengan betul-betul kering. Setelah itu barulah kita ulangi mengukur tegangan di sini. Ya, di sini, di B+ ini. Ulang lagi ngukur, colokkan lagi, ukur lagi apakah ada 115 atau tidak. Jika dia ada, ya, jika dia ada, baru ukur ke titik B+ playback. Apakah dia ada? Kalau dia sudah ada, ya, perhatikan lampu standby-nya apakah standby atau tidak. Kalau dia standby biasanya hidup menyala merah. Kalau dia sudah start, lampunya padam, ya. Kalau lampunya sudah padam, berarti dia sudah start, ya. Dan setelah dia start, perhatikan di layar apa yang muncul. Apakah bergaris, apakah blank atau gelap saja. Ada TV itu start dia, tapi gelap saja layarnya. Sementara pelamen ini hidup, lampu pelamen ini hidup, ya, ada. Itu perlu kita tindak lanjuti untuk langkah selanjutnya, ya. Saya belum ke situ dulu. Sekarang saya prosesnya berbaginya sebatas di sini dulu, ya. Namun apabila di sini setelah kita pasang R ini tadi, baru kita ukur di sini, tidak ada menjadi, ya, menjadi. Tadi awalnya sebelum ini R ini kita pasang kan sudah ada tegangan. Setelah kita pasang dia menjadi tidak ada, menjadi hilang ataupun menjadi drop, ya. Jadi itu artinya yang bermasalah itu di blok horizontal sini. Itu perlu kita cek transistornya, perlu kita cek dioda untuk partikelnya, IC partikel itu sendiri. Karena rusaknya IC partikel atau dioda partikel mengakibatkan terganggunya kinerja dari playback ini, sehingga TV bisa drop tegangannya, bisa mati atau berkedip-kedip ataupun tidak hidup sama sekali, ya, bisa. Itu bisa terjadi. Jadi setelah ini semua kita benahi, yang perlu dibenahi jangan ngopreknya ke sini-sini, itu tak penting, itu nanti, ya. Ya, jadi ini aja dulu. Di TR horizontal ini diodanya atau kapasitornya yang terhubung di blok horizontal dengan partikelnya ini semua kita cek. Apabila semuanya sudah benar, sudah betul, mestinya TV itu hidup. Namun setelah di sini betul, B+ sudah ada 115, tapi TV tetap tidak mau start. Artinya TV ini mati standby, ya. Kalau mati standby itu kita perlu mengukur di blok sini. Nah, jangan dulu langsung memponis IC program ini. Nah, di sini dulu ada langkah-langkahnya, ya. Ini langkah-langkahnya saya kasih tunjuk. Sini ada tegangan min 14 volt, ada tegangan 5 volt, ada tegangan 8 volt biasanya ada. Mana dia? Di sini 10 volt, ya. Di sini kan sudah ada tulisannya 33 volt, ya. Sudah ada tulisannya. Jadi ini perlu kita perhatikan. Jadi sekarang kita tengok mana tegangan 8 volt atau 5 volt untuk ke IC program ini. Ini dia, ini transistor 2 biji. Ini satu, transistor besar, ini satu. Dari kakinya nampak, ini transistor kecil, ini transistor besar, ya. Nah, cek di sini. Ya, apabila di sini sudah keluar tegangan, ya. Namun TV tetap juga masih standby, baru kita perlu mencurigai di IC ini ataupun di perangkatnya, ya. Namun sebelum itu perlu juga dicermati, karena berdasarkan pengetahuan ataupun pengalaman saya di lapangan, itu paling sering permasalahannya di sini, di elko ini. Ini elko ini dan ini. Jadi ini yang perlu diperbaiki, elko-nya, ya, elko-nya.
Ini dibabat semua elko-nya ini. Babat, ganti baru ya. Diganti baru semua elko ini. Nah, ini diganti baru. Kenapa? Elko ini adalah untuk tegangan-tegangan kecil di sini, 8 volt, 5 volt, 14 volt ya. Nah, ini dibabat semua, ganti baru elko-nya. Baru elko untuk 50 voltnya di sini. Ya, ini untuk tegangan 50 volt, biasanya 30 sekian volt terukurnya. Baru elko di bagian blok partikel ini ya. Setelah itu semua diganti barulah kembali disolder ulang. Yang kakinya tadi kita gantikan belum disolder, solder dulu. Setelah rapi semua, baru diukur tegangannya satu persatu ya. Ukur tegangannya satu persatu, mulai dari 30 voltnya, 14 volt plus, 14 volt min, 5 volt ya, 10 voltnya itu semua diukur, 8 voltnya semua diukur. Apabila tegangan ini tidak keluar, maka yang perlu kita lakukan adalah untuk memperhatikan TV tadi apakah dalam keadaan standby atau start. Karena apa? Karena kalau TV dalam keadaan standby, makanya tegangan 8 volt di sini hanya terukur 1,2 volt. Begitupun yang 5 voltnya. Begitupun tegangan 50 voltnya. Tegangan 50 volt akan drop menjadi 9 volt. B plus akan drop menjadi 40 sekian volt sampai 60 volt. Tegangan 5 volt akan drop, ataupun yang 8 volt akan drop menjadi 1,2 volt. Itu kondisi dalam keadaan standby ya. Maka kita startkan pakai tombol CH tadi. Kita startkan. Setelah kita startkan, sambil di standby kan multi kita di sini ya. Wajib keluar 5 volt. 8 voltnya wajib ada, 14 voltnya wajib ada, 50 voltnya wajib ada, B plusnya wajib ada 115 volt ya. Apabila semua telah ada, itu dia biasanya kalau penyakit TV itu penyakitnya standby, kita startkan dia start, itu tegangan hanya keluar sekejap saja. Jadi itu perlu dicermati. Apabila sudah keluar sebentar saja, keluar 5 volt sebentar lalu hilang lagi. Oke, berarti masalahnya bukan di sini. Nah, masalahnya adalah di sini. Maka di blok yang ini segaris tadi, dari blok ini ke sini perlu kita perhatikan, perlu kita teliti lagi ya. Apakah terjadi kerusakan dari IC programnya ini atau dari IC 703 ini, IC memorinya ya. Nah, itu perlu kita perhatikan di mana sebetulnya kasusnya, di mana kerusakannya terjadi ya. Maka dengan begitu sobat semua akan sangat mudah dapat menangani televisi Polytron dengan baik. Jadi jangan terfokus pada satu permasalahan. Contohnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya dapati dari kawan-kawan teknisi. Ini Polytron ini rusaknya di mana? Kok berderi? Kok begini? Nah, dia maunya tuh kita langsung ke poin-poin utamanya. Dia maunya tuh langsung begitu diganti satu air tap langsung hidup. Nggak bisa seperti itu bro. Perbaikan itu butuh proses, karena dalam kerusakan televisi itu tidak bisa hanya terjadi satu buah komponen saja. Bisa merembet ya, bisa rusak dengan kawan-kawannya ya. Rusaknya playback contohnya, bisa rusak transistor horizontal, bisa rusak partikel ya, bisa rusak dioda partikel, bisa rusak kapasitor. Jadi rusaknya playback itu ada penyebabnya ya, bisa naik tegangan ya, bisa memang dari playback itu sendiri yang sudah lemah, faktor usia ya. Jadi kita perlu melakukan langkah-langkah perbaikan itu dengan benar ya, jangan salah langkah, karena salah langkah dalam memperbaiki televisi Polytron itu akan mengakibatkan fatal ya. Kadang-kadang ada kawan-kawan teknisi itu yang mengerjakan televisi itu nyoldernya itu asal aja, begitu sudah nempel sudah. Tidak bisa seperti itu, memang harus betul-betul ya. Contohnya bagaimana pabrik itu menyolder dengan baik ya. Perhatikan solderan pabrik itu, kalaupun tidak 100% hasil solderan kita sama dengan pabrik, minimalnya itu 90% mesti sepadan, barulah hasilnya dikatakan baik hasil solderan kita. Maka setelah itu
barulah bisa kita melakukan perbaikan televisi dengan benar ya. Begitu juga kerusakan blanking misalnya. Jadi tindak utama kita itu adalah berawal dari masuknya arus ya. Masuknya arus itu kan dari power supply ini masuk ke trafo ini, keluar input dari sini, input dari PLN masuk ke sini, dari sini keluar input pula ke sini, masuk ke sini, keluar masuk pula ke trafo ini, trafo playback, baru dari sini keluar dibagi tegangan, ada perintah-perintah di sini. Setelah IC ini mendapat tegangan, barulah dia mengirim perintah, baru dia bekerja dan akhirnya TV hidup ya. Jadi itu perlu dicermati. Blanking misalnya, blanking itu kategorinya kerusakan apa? Kita kan sama-sama tahu. Kalau tidak tahu, biasanya umumnya itu blanking itu kerusakan di blok RGB ini. Apa yang rusak di situ? Jadi kita perlu mengeceknya. Bagaimana mengeceknya? Ukur dulu tegangan masuknya. Setelah kita ukur apakah normal atau tidak. Kalau dia tidak normal, telusuri. Telusuri itu dari mana? Dari jalur yang kita cek tadi. Jalur mana yang tegangannya hilang ya. Kita lepas dulu ini, kita lepaskan bebannya ke tabung. Baru kita ukur kembali ada dia tidak. Kalau dia ada setelah kita lepas, artinya permasalahannya dari tabung, tapi belum 100% ya. Ada juga yang setelah kita lepas keluar tegangan, begitu kena beban dia langsung drop. Bebannya apa? Tabung itu sendiri ya. Dia drop karena apa? Karena lemahnya komponen di sini. Jadi perlu kita cek ya. Ada juga karena memang tabung itu sendiri yang sudah rusak. Lalu bagaimana perbaikan tabung? Nah, itu lain lagi prosesnya. Jadi perbaikan RGB itu cek semua komponennya. Kalau tegangannya masuk, lalu input ke sini ada, lalu output ke tabung tidak ada, akan mengakibatkan blank. Jadi cek di sini, cek songketnya ya. Itu perlu kita lakukan dengan teliti dan benar-benar rapi ya. Jangan asal-asalan menyolder, asal-asalan kerja yang buru-buru, yang ingin cepat siap. Nah, itu akan mengakibatkan terjadinya kerusakan yang semakin parah. Ya, begitu juga dengan kasus lainnya. Contohnya tidak nangkap siaran, maka cek tegangan input ke tuner ini apakah masuk atau tidak. Apabila dia masuk, maka cek tunernya ya. Ganti tunernya, kita ganti tuner dengan yang bagus. Tidak juga dapat siaran, maka perlu kita cermati ada data-data program yang tersimpan di IC memori ini, apakah datanya error ya. Itu perlu diperhatikan. Jadi dalam satu kasus itu diperhatikan dulu apa penyebabnya, di mana kerusakannya, baru kita masuk bagaimana cara memperbaikinya. Jadi jangan langsung ke cara memperbaiki ya. Sikit-sikit langsung ke vertikal, sikit-sikit langsung ke vertikal. Memangnya di mesin TV itu hanya ada vertikal? Tidak bro ya, teman-teman semua. Di mesin TV itu ada banyak komponen, banyak sekali komponen penghubung dan saling bekerja sama ya, bergotong royong mereka untuk mengeluarkan gambar upin ipin di situ ya. Mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.